Aturan masuk, 3 detik, lu ngeliat sekelompok orang lagi asik ngobrol. Lingkarannya belum nutup rapat, masih ada celah. Tapi secara mental, rasanya kayak nyoba masuk ke film di tengah jalan. Ragu langsung muncul, otak lu mulai bikin skenario aneh-aneh. Gimana kalau mereka semua nengok bareng? Gimana kalau mereka ketawa? Nah, di sini aturan 3 detik jadi senjata sosial lu. Begitu ada dorongan kecil buat ikutan, langsung hitung mundur dari 3, terus jalan. 3, 2, 1, maju. Jangan kasih ruang buat negosiasi. Jangan kasih waktu otak lu muter-muter, bikin keraguan. Percaya diri itu nggak jatuh dari langit. Dia nggak nunggu momen sempurna, dia keputusan. Klik berani di tombol join now sebelum kepala lu sempet mikirin hal-hal yang bikin mundur. Itu jendela 3 detik. Kalau lewat lebih lama, keraguan bakal ambil alih. Jadi percayain insting itu. Lompatin rasa ragu. Soalnya, makin lama lu berdiri di luar lingkaran, makin susah buat masuk. Tapi kalau lu melangkah cepat, bersih, dan pede, cerita langsung berubah. Dari orang luar jadi bagian dari obrolan. Dari penonton jadi pemain. Tiba-tiba lu ada di dalam adegan, bukan lagi cuma nonton dari pinggir. Gerakan cermin, bayangin lu lagi ngobrol sama orang yang energinya beda banget sama lu. Ada yang ngomongnya kayak huruf kapital plus kafein. Ada juga yang kalem banget sampai berasa lagi nonton dokumenter alam dengan narasi suara kabut. Lu bingung, harus nyocokin di tengah atau gimana? Rasanya kayak nyetel radio yang isinya cuma suara kresek-kresek, tapi lu pengen tahu lagunya apa. Nah, di situ trik gerakan cermin kepake. Bukan buat niru, apalagi pura-pura, tapi buat nyelarasin. Lu ngikutin ritme mereka, bukan biar ngebohongin, tapi biar nyambung. Kalau mereka santai dan pelan, lu ikutin aja alurnya. Biarin kata-kata lu punya jeda. Kalau mereka semangat dan rame, lu naikin energi lu dikit biar nyatu sama temponya. Hal ini halus, sopan, tapi efeknya kuat banget. Soalnya, begitu orang ngerasa lu ada di frekuensi yang sama, tembok sosial langsung runtuh. Obrolannya nggak kerasa kayak pamer, tapi kayak saling resonansi, kayak dua orang yang lagi dengerin musik dan otomatis nari bareng. Tapi ada hal penting, jangan lebay. Lu bukan cermin yang cuma mantulin, lu tetap diri lu sendiri. Intinya cuma nyesuaiin frekuensi mereka, tapi sinyal lu tetap harus jelas. Retasan gema, ada orang cerita soal hobi baru mereka, misalnya juggling. Reaksi otomatis lu mungkin cuma ngangguk, bilang oh keren, terus obrolan pindah ke hal lain. Tapi itu sayang banget kesempatan yang kelewat. Coba ganti pendekatannya, ambil satu kata kunci, misalnya juggling, terus balikin lagi ke percakapan dengan rasa penasaran. Bisa tanya, lu juggling apa? Pin, jeruk, api? Gema kecil kayak gitu, mulang detail penting, lalu ngegali lebih dalam bikin dua hal penting. Pertama, nunjukin kalau lu bener-bener dengerin, bukan cuma nunggu giliran ngomong, tapi lu merhatiin detailnya. Kedua, lu kayak ngasih mic balik ke mereka, ngajak mereka cerita lebih dalam tentang sesuatu yang mereka peduliin. Ini bukan saatnya lu nyelipin cerita pribadi, kayak, gue juga pernah juggling apel waktu camping. Bukan dulu. Momen ini punya mereka, biarin mereka yang explore. Anggap aja, lu lagi nambahin kayu ke api, obrolan mereka, biar apinya makin nyala, makin hangat, dan mereka ngerasa didengerin. Menggema dengan perhatian itu tandanya hadir sepenuhnya. Dan di dunia di mana orang sering dengerin setengah-setengah sambil mikirin jawaban sendiri, kehadiran kayak gini tuh langka dan kuat banget. Kekuatan nama. Lu dikenalin sama orang baru, mereka sebut nama mereka, lu ngangguk, mungkin senyum sopan, terus hilang. Nama itu keburu kehapus dari kepala. Otak lu ngehapusnya secepat orang hapus riwayat pencarian, biar nggak ketahuan. Bukan karena nggak peduli, emang sering kejadian aja. Solusinya simple tapi ampuh, langsung pakai nama mereka. Cari momen yang pas, misalnya pas mereka cerita soal hobi, kerjaan, atau hal yang mereka suka. Ucapin nama mereka seolah-olah lagi naro lampu, biar gampang keinget lagi di memori lu. Selain bikin gampang inget, ada efek lain juga. Orang bakal ngerasa lebih dihargai. Kayak mereka naik level, dari cuman figuran, jadi karakter utama. Soalnya, nama kita itu punya efek khusus. Begitu disebut, langsung bikin kita fokus. Kalau ada yang nyebut nama lu dengan tulus, terutama di awal ngobrol, itu kerasa banget. Jadi lebih personal, lebih sopan, lebih niat. Tapi jangan kebanyakan juga. Kalau terlalu sering, malah terdengar kayak orang lagi jualan. Pakai secukupnya aja, itu udah cukup buat nunjukin. Lu bukan cuma orang asing di kerumunan. Gua inget siapa lu. Kombinasi pujian. Bayangin lu lagi ada di sebuah pesta, musiknya lumayan kenceng, lampunya redup, sampai bikin wajah-wajah yang kelihatan familiar jadi samar. Badan baru masuk aja udah lumayan capek. Lu nggak kenal siapapun, jadi otak lu otomatis kayak radar untuk nyari celah aman. Tiba-tiba, lu ngelihat seseorang di seberang ruangan. Dia pakai jaket yang kelihatan kayak jatuh langsung dari loot box legendaris, yang jelas lebih mikirin gaya daripada statistik. Jaket itu unik banget. Bahkan, sebelum dia ngomong apa-apa, jaket itu udah seperti bercerita. Lu jalan ke arahnya, terus lu puji jaketnya. Bukan sekadar, jaketnya keren, yang biasa dan gampang dilupain. Tapi lu fokus ke detailnya, kayak gimana warnanya nyala di ruangan gelap, atau gimana jaket itu nyatu sama vibe dia. Nah, itu kuncinya. Pujian yang detail, yang nunjukin lu bener-bener notice hal kecil, bisa bikin orang langsung ngerasa, oh,
Gue diperhatiin, beda jauh rasanya dibanding pujian template kayak, kamu cantik deh, atau bajumu oke. Coba deh puji hal-hal kecil seperti kaos kaki, nggak serasi, yang nunjukin kepribadian, pin kecil di tas yang nunjukin fandom rahasia, atau cara dia mix and match tekstur kayak lagi bikin karakter di game. Orang biasanya nggak inget persis apa yang lu omongin, tapi mereka akan inget gimana perasaan yang lu kasih. Apakah lu bikin mereka ngerasa dilihat, dikenali, dan dikasih momen buat bersinar. Dan itu bro, kekuatan pujian yang bagus. Portal keluar. Kadang lu lagi kejebak di obrolan panjang yang nggak pernah lu daftar. Ada orang cerita panjang lebar soal startup kombucha keluarga mereka dari generasi ke generasi, dan lu nggak bisa kabur. Sementara itu, berstamina sosial, lu udah kedip merah. Lu butuh keluar, tapi nggak mau kelihatan kabur atau kasar. Nah, ini urutan pelarian. Bikin jalan keluar yang lembut tapi tegas. Misalnya, gue mau ambil minum dulu, nyapa temen atau ke kamar mandi. Seneng ngobrol sama lu, beres. Rapi, sopan, dan nutup percakapan tanpa alasan lebay. Ingat, energi sosial itu kayak sumber daya, stoknya terbatas. Ngatur penggunaannya dengan bijak, berarti tahu kapan harus mundur. Bukan berarti meremehkan orang, tapi ngatur tempo. Jalan keluar yang bagus, nggak ninggalin rasa sakit hati. Harus kayak fade out halus, bukan cut mendadak. Soalnya, nguasain cara keluar dari obrolan sama pentingnya, kayak nguasain cara mulai. Itu bikin lu tetap pegang kendali atas waktu, mood, dan batasan diri. Koneksi panggilan balik. Beberapa minggu lalu, lu ngobrol singkat sama seseorang. Gak heboh, cuman obrolan ringan. Mereka sempat nyebut kalau suka banget sama katak. Bisa jadi, cuman celetukan. Bisa juga karena mereka punya tato katak atau sering pakai emoji katak di akun mereka. Detail kayak gitu biasanya gampang dilupain orang. Tapi hari ini, lu inget, terus lu kirim meme katak. Gak pakai penjelasan panjang, gak pakai ribet. Cuman panggilan balik sederhana, dan langsung nyampe pesannya. Kenapa? Karena di momen itu, lu ngelakuin sesuatu yang jarang orang lakuin. Lu inget, lu merhatiin. Lu simpen detail kecil itu seolah penting. Dan sekarang, lu bawa balik lagi, kayak jabat tangan rahasia yang cuma kalian berdua ngerti. Panggilan balik itu mantra penutup percakapan. Dia ngomong tanpa kata, gue dengerin lu, gue inget, lu ninggalin jejak. Bukan soal kataknya, tapi soal koneksi. Benang halus yang bikin interaksi singkat berubah jadi kesan yang tahan lama. Bom, getaran, kerentanan. Kadang lu kejebak di obrolan basa-basi yang tipis banget. Topiknya itu-itu aja, seperti macet, cuaca, betapa sibuknya semua orang. Rasanya kayak lagi dengerin playlist random yang isinya cuma lagu sopan tapi berisik. Nah, di situ ada senjata rahasia, bom, getaran, kerentanan. Tenang, ini bukan berarti lu harus buka luka lama atau cerita trauma sambil ngemil keripik. Nggak gitu. Intinya, cuman buka diri dikit aja, ngomong sesuatu yang real, manusiawi, dan nggak terduga. Kayak, sejujurnya, gua tadi hampir nggak jadi datang, soalnya takut nggak kenal siapa-siapa di sini. Kalimat kecil kayak gitu bisa langsung ngubah suasana. Orang lain jadi ngerasa punya izin buat nurunin tembok mereka juga. Bisa jadi mereka ngerasain hal yang sama, dan lega ada yang ngomong duluan. Kerentanan itu kayak lem pengikat, dia yang bikin obrolan tipis berubah jadi koneksi nyata. Kalau dipakai dengan bijak, efeknya langsung bikin percakapan lebih dalam. Tapi ingat, ini bukan pintu air, jangan dibanjirin. Cukup percikan kecil, jujur, sederhana, manusiawi. Percikan itulah yang bisa nyalain koneksi asli. Trik bonus, ngembangin rasa ingin tahu. Kadang, obrolan jalan di mode autopilot. Mereka cerita soal kerjaan, weekend, atau sesuatu yang agak menarik tapi disampaikan datar aja, biar suasana nggak hampa. Kebanyakan orang bakal ngangguk, senyum, lalu biarin topiknya lewat. Tapi lu punya senjata rahasia, rasa ingin tahu yang sengaja. Caranya gini, dengerin bagian kalimat mereka yang kayak pintu belum kebuka. Misalnya mereka bilang, weekend kemarin lumayan rame, atau lagi ngerjain sesuatu yang baru. Nah, disitulah alurnya. Lu tarik pelan-pelan dengan minat, tanya, rame gimana? Atau proyek apa tuh? Bukan interogasi, cuma buka jendela, obrolan lebih lebar. Kalau rasa ingin tahunya tulus, efeknya magnetis. Itu nunjukin lu nggak cuma basa-basi, tapi beneran pengen tahu. Dan orang yang ngerasa dunia mereka, didengerin biasanya jadi lebih semangat, lebih lepas. Mereka buka topeng, obrolan jadi lebih dalam. Kuncinya, penasaran sama orangnya, bukan cuman faktanya. Tanyain kenapa, gimana, atau perasaan di baliknya. Apa yang bikin mereka mulai? Apa yang bikin mereka kaget? Bagian mana yang paling seru? Pertanyaan kayak gini bukan cuma bikin obrolan lanjut, tapi juga bikin percakapan jadi berarti. Dan bagian terbaiknya, lu nggak harus jadi orang paling menarik di ruangan. Cukup jadi orang yang paling tertarik. Dari situlah percakapan beneran mulai, dan momen obrolan tak terlupakan pun tercipta.